Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, yang cantik, yang ganteng, alhamdulillah kembali kita bertemu atas izin dan rahmat Allah, melanjutkan pembelajaran kita ya. Udah tinggal 2 pertemuan lagi nak ya. Habis 2 pertemuan kita membahas khusus persiapan PAS. Oke? Yuk, sebelum kita mulai untuk menghemat waktu ya, kita mohon keberkahan dari Allah, kita mulai kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Ya, kita langsung ya. Jadi kemarin masih melanjutkan penyelesaian masalah yang kedua ya, dari nomor 6 sampai nomor 10 sebelum masuk ke materi berikutnya. Oke, nomor 6 ya, kita bahas dulu. Oh iya, jazakumullah khairan katsira kepada semua yang telah mengumpulkan. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, nomor 6. Sebuah cermin berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 20 cm. R-nya 20 cm. Oke, terus berapa cm persegi luas permukaan cermin tersebut? Luas ditanya. Oke. Udah R ya. Jadi nggak perlu nyari D-nya lagi ya, karena luas pakai R. Oke. Jadi luasnya adalah 3,14 kali 20 kali 20. Nah, gitu ya. Kemarin sudah Pak Iqbal sampaikan, untuk mempermudah kita hitung yang ini dulu ya. R kuadratnya dulu. 2 kali 2 4, tambah 02 400 gitu kan. Berarti 3,14 kali 400. Oke, 0 0 0. Yang kedua 0 0 0. Ya enggak? Yang ketiga 16 ada di sini, sisa 1, ini 4 tambah 1 5. Selesai, ini 12. Ya, jadi kalau ditambah 0 0 6 5 12. Oke, komanya ada berapa? Ada 2, 1 2 koma. Gini ya. Tuh, centimeter persegi. Jadi 1 2 3. Jadi 1256 cm persegi. Koma 00-nya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Seperti biasa ya, udah paham ya? Oke. Lalu nomor 7. Nomor 7. Sebuah panggung teater terbuka berbentuk lingkaran memiliki luas. Nah, sekarang yang diketahui luasnya. Luas 154 meter persegi gitu kan? Seorang pembawa acara berdiri tepat di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti titik pusat, ya kan? Ini ada lingkaran, bentuk panggungnya lingkaran, dia berdiri di tengah. Gitu ya. Kalau kita gambar, ya, kalau ini panggung lingkarannya, dia berdiri di tengah sini. Gitu. Berarti ini titik pusat dong. Iya, titik pusat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak pembawa acara dari kursi penonton paling dekat? Yang paling dekat yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Jadi suruh cari apa? Iya, cari R-nya. Berarti ya, antara ini pembawa acara dengan kursi terdekat. Kursi terdekat maksudnya di sini mungkin ya. Bisa. Jadi ini mencari R ya, kita hitung. Kemarin sudah kita pelajari ya. Mencari R-nya berarti dibagi 22/7 gitu kan? 154 dibagi 22/7 gitu kan. Oke, jadi 154 dikali 7/22. Betul nggak? Betul. Nah, 154 dibagi 22 bisa dapat 7. Pas. Ya kan? Ini 1. Jadi 7 kali 7, 49 meter persegi. Ini R kuadrat. Berarti R-nya adalah, salah. Berarti R-nya adalah akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7 meter. Jadi R-nya 7. Jarak terdekatnya adalah 7. Paham ya? Gitu. Ya, jadi nggak jauh-jauh soal cerita tentang luas lingkaran. Yang ditanya kalau nggak R luas, gitu-gitu lah ya. Ya, itu pokoknya yang Pak Iqbal ceritakan dari awal. Prioritas di luas, ya kalau nggak luas R. Kalau dikeliling, ya kalau nggak keliling D. Gitu. Ya, nggak jauh-jauh. Jadi mikirnya nggak usah ribet-ribet gitu kan. Yang dicari antara itu-itu aja. Ya, karena kita mempelajari tentang luas lingkaran. Yang indikatornya, variabelnya, atau isinya tentang luas. Luas itu antara Pi dan R. Gitu. R kuadrat. Udah, antara itu aja. Oke ya?
Nomor selanjutnya nomor 8. Apa katanya nomor 8? Ibu Made membeli piring di sebuah toko swalayan di kotanya. Oke. Ia menginginkan piring yang lebih besar dari koleksi piring yang sudah dimilikinya. Ia memilih piring datar berdiameter 25 cm. Oke, diameter sekarang. Diameternya 25 cm, gitu kan? Ya, oke. Berarti R-nya adalah 12,5 cm. Dibagi 2 kan? 25 dibagi 2, 12,5. 12,5 dibagi 7 bisa nggak? 12 bagi 7 nggak bisa. Berarti harus pakai 3,14. Luasnya tetap 3,14 kali 12,5 kali 12,5. Ya kan? Nah, kalau bilangan sama-sama bilangan desimal, boleh ini dulu dikaliin ya. Kalau yang tadi, oh yang mana ya? Yang 20-20 itu kan bilangan bulat. Jadi dikalikan dulu lebih mudah. Tapi kalau begini boleh, ini dikalikan dulu baru dikali ini boleh. Ini dikalikan ini baru dikali ini boleh ya, bebas. Boleh dibolak-balik kalau perkalian kan, komutatif. Oke, kita hitung ya. 3,14 kali 12,5. Ya. 0, 2. 7, selesai. Ini 15. Ini 8, kemudian 2, 6. Lalu yang satu, yang terakhir 4. Lalu 1 dan 3. Tambah 0, 15, 1. 6, 8, 12, 1. 2, 8, 9, 3. Komanya ada 3. 1, 2, 3. Sentimeter persegi. Yang ini boleh dicoret. Jadi tinggal 39,25 dikali, sekali lagi, dikali 12,5. Pak Iqbal hapus dulu ya. Ya, ini kan baru sekali. Sekarang dikali yang 12,5 lagi, sekali lagi. Jadi 39,25. Nolnya boleh dihilangin ya. Kali 12,5. 5, 2. Ini 10, 12, 1. Ini 40 tambah 1, 45 tambah 1, 46. Sisa 4. Ini 15 tambah 4, 19. Selesai. Ya. Kemudian ini 0, 1, 4 tambah 1, 5. Selesai. 18, 1, 6 tambah 1, 7. Selesai. Yang terakhir 5. Ini 2, 9, 3. Tambahin deh. 5, 2, 16, 1. 10, 22. Ya kan? 3, 10, 19, 1. 4. Nolnya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Nih dia. Jadi hasilnya adalah 490,625. 490,625 cm persegi itu luas piringnya. Paham ya? Ya, jadi kalau bilangannya desimal nggak apa-apa, ya sabar aja ngerjainnya. Ya, nggak perlu mau ini dulu boleh, mau satu-satu ini dulu baru hasilnya kali ini kayak saya ngerjain boleh. Ya, pasti hasilnya sama kok. Boleh dibolak-balik karena perkalian dan penjumlahan berlaku sifat komutatif, boleh ditukar-tukar. Ya? Paham ya? Oke. Nomor 9. Hapus ya? Dah ini. Nomor 9. Nomor 9 katanya atap sebuah gedung pertunjukan seni berbentuk lingkaran dengan diameter 28. Oke, catat dulu. Diameter 28 meter katanya. Terus pengelola gedung ingin mengubah warna cat atap gedung tersebut. Jika 1 kg dapat digunakan untuk 11 meter persegi, 1 kg ya, digunakan untuk 11 meter persegi. Baik. Jadi, berapa kilogram cat yang dibutuhkan untuk mengecat yang tersebut? Ya, cari dulu dong luasnya, ya enggak? Ada D, berarti ada R. R-nya berarti 14 meter. Luasnya, nah kita cari dulu. Luasnya kayak kemarin yang keliling sama aja kan? 22/7 kali 14 kali 14. Ya enggak? Ini bagi ini 2 kali ini
616 meter persegi. Hafal saya kalau yang 14 ya. 616 meter persegi luasnya. Sekarang kalau 1 kilogram 11 meter persegi, kalau 616 meter persegi butuh berapa kilo? Kan tinggal dibagi. Ya kan? Ini dibagi ini. Iya, jadi berapa banyak cat yang digunakan? Kita bagi 616 luas yang ini dibagi 11 ya, 1 kilogram untuk 11. Oke, dibagi. Ini dapat 5 ya, 55 yang mendekati ya. Kalau 6, 66 kebanyakan nggak bisa. 11 dikurang 5, 6. Nah, ini baru turun 6. 6 bagi 11. Nih jawabannya. Jadi 56 kilogram cat yang dibutuhkan. Paham ya? Wah, udah biasa ngerjain soal ini. Di keliling ada, ya, di luas ada. Bedanya ngitung luas dan kelilingnya aja. Oke, terakhir nomor 10. Seekor kambing dan seekor kuda. Wah, ada dua nih. Ada kambing, ada kuda ya. Diikat di tengah padang rumput. Panjang tali pengikat kambing 10 meter. Ini yang kambing dulu ya. Nomor 10. Yang kambing. Berarti R-nya kan ya. Kemarin sudah ya. R-nya 10 meter. Kalau kuda. Yang kuda 14 meter. Kuda R-nya 14 meter. Oke. Ditanya apa? Kedua hewan tersebut diikat pada tali yang sama. Berapa selisih luas rahan? Nah, cari luasnya masing-masing. Selisih tahu selisih? Selisih itu perbedaan antara dua hal atau lebih. Kalau satu nggak mungkin. Apa yang mau dibedain, apa yang mau dibandingin gitu ya. Jadi perbedaan atau perbandingan antara dua hal atau lebih. Itu namanya selisih. Yang mana dihitungnya dikurang. Apa yang dikurang? Apa dikurang apa? Yang besar dikurang yang kecil. Ya. Jadi posisinya mah terserah yang mana mau yang depan. Apa kuda duluan, apa kambing duluan, sama aja terserah mana duluan. Tapi selisih itu adalah yang besar dikurang yang kecil. Gitu ya. Kita cari dulu luasnya masing-masing. Mana yang besar? Yang lebih besar mana? Nanti dikurang yang lebih kecil. Itu namanya selisih. Perbedaan. Gitu ya. Cara nyarinya adalah dikurang. Oke. Kita cari dulu yang R10, kursi kambing. Berarti luasnya 3,14 kali 10 kali 10. Ini 100 kan? Iya. Jadi 3,14 dikali 100. Nah, perkalian begini ingat masih? Iya. Geser ke kanan 2 langkah. Karena 100 ada, nolnya ada 2. 1, 2. Jadi 314 meter persegi. Kalau yang kuda, R14 udah tadi. Iya kan? R14 berapa? Luasnya 616 meter persegi. R-nya 14 ya. Tuh. Ya, nggak usah dicari lagi ya. Ini udah ada nih. Nomor 9. Sama. Ya nggak jauh-jauh tuh. Ujung 14 jadinya juga. Nah, berarti mana yang lebih besar? Ini kan? Berarti selisihnya adalah 616 dikurang 314 dikurang 203. Ya, jadi selisihnya nih dia. 302. Betul ya? 302 meter persegi. Selesai sudah luas lingkaran. Oke, bisa dipahami ya? Soal demi soal ya, kasus demi kasus, game demi game sudah kita selesaikan, naik level ya. Sudah finish, kita naik level. Oke, paham ya? Jadi sebelumnya supaya paling ingatkan lagi ya, menghitung keliling yang pinggiran. Ya. Cheesy bite ya, atau mengelilingi stadion. Gitu kan? Itu atau roda pinggirannya tuh, roda. Pinggirannya ya. Itu keliling, menghitungnya pakai D 1 kali. Paham? Ingat? Kalau luas berarti tengahnya. Kalau dia apa namanya? Kalau dia pizza ya, dia rotinya, dagingnya, bawang bombay, kejunya. Nah, itu luas. Tapi kalau keliling pinggirannya, cheesy bite-nya itu doang ya, yang di sekelilingnya. Paham ya? Ya, dan mencari luas pakai R 2 kali, R kuadrat. Oke? Nah, karena kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, yang 2 dari terakhir, 2 dari terakhir. Oke. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, kamu lihat di halaman 73 ya, tentang luas juring lingkaran. Oke.
Apa itu juring? Ya, saya contohkan lagi pizza lagi biar gampang ya, biar kamu inget terus. Saya contohkan yang gini. Yang kecil, yang dibagi 4, oke? Baik. Nah, ini pizza yang kecil personal ya. Kalau kita makan satu potong ini, ya, jadi bentuknya gini ya. Gini deh jadinya gitu ya. Shit gitu ya. Nih, kita makan ini, yang ini nih. Ya. Ini kan satu potong kalau di pizza. Iya, betul kan? Kalau di pizza satu potong, istilah umumnya. Tapi sebenarnya di dalam matematika, satu potong ini namanya satu juring. Satu juring. Berapa bagian nih? 1/4. 1 dari 4 potong. 1 dari 4 potong. Atau 4 apa semuanya? 4 juring. Jadi yang personal ini ada 4 juring. 1, 2, 3, 4. 4 potong. Gitu. Ya. Ada kalanya kita ditanya, kalau menghitung seluruhnya, satu loyang personal, kita udah tahu. Ya cari aja luas lingkaran. Selesai kan? Nah, tapi ada kalanya kita ditanya, satu potong ini luasnya berapa? Gitu. Ya? Bisa ditanya, kalau pas dibagi 4 begini enak. Kan ada kalanya cuma segini motongnya. Gitu kan? Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12 misalnya. Itu kan beda-beda. Paham ya? Nah, jadi kita sekarang akan belajar menghitung satu potong pizza ini atau satu juring pizza. Ya, atau apalah namanya, ini contoh aja. Paham ya? Nah, sekali lagi, satu potong ini namanya satu juring. Ya, satu juring. Jadi yang namanya juring itu menghitung luas per potong atau per bagian. Oke? Yuk kita lihat contoh. Ini saya hapus ya. Ini cuma menjelaskan aja. Apa itu yang namanya juring? Jadi kalau disebut juring, berarti hubungannya dengan luas. Karena apa? Karena yang dihitung nih isinya, bukan pinggirannya ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi, kenapa juring itu luas? Karena yang kita hitung nih, dagingnya, rotinya, bawang bombaynya, kejunya, nih semuanya nih. Atau rumput kalau lapangan, nih rumputnya nih. Ya, yang ditanamin rumput. Nah, ini yang kita hitung. Bukan cuma pinggiran ini aja. Oke? Paham? Baik. Kita lihat contoh sekarang. Ya. Lihat contoh yang atas. Luas lingkaran. Coba lihat. 21, lihat gambar yang ini. Ya. Gambar yang ada birunya. Ya. 21 cm itu R atau D? Betul, R ya. R. Nah, R-nya 21 cm. Langkah mengerjakannya, mencari luas juring, pokoknya kita cari dulu luas seluruhan. Itu dulu titik. Ya. Jangan jangan berpikir yang lain atau macam-macam dulu. Yang namanya tentang lingkaran. Cari dulu luas lingkarannya. Ya. Sebelum dipotong-potong, luas satu loyang tadi, kalau pizza yang tadi itu satu loyang berapa luasnya? Nih. Ini 21. Satu loyangnya berapa? Luasnya, kita cari dulu luasnya, ya nggak? Berarti luasnya adalah 22/7 kali 21 kali 21, gitu kan? Baik, 21 bagi 7, 3. 3 kali 22, 66 kali 21, 1386, ya kalau nggak salah. Coba kita cek. Kayaknya Pak Iqbal hafal deh. 66 kali 21. 6, 6, 12, 13. Iya, 1386. 1386. Ini luas keseluruhan, ya. Kita tidak melihat sudutnya dulu, tidak. Jadi satu lingkaran ini, ya, yang R-nya 21, luasnya ini. Sekarang ditanya, itu kalau luas keseluruhan. Sekarang ditanya, yang dibiruin ini berapa luasnya? Kan juring, ya. Satu potong kan, yang dibiru ini. Tuh, ya. Berapa luasnya? Sekarang baru kita hitung. Luasnya adalah, dia membentuk sudut. Coba kamu lihat. Ya, setiap yang modelnya seperti ini, ya, kan membentuk sudut. Nih, ini sudut nih. Ngerti sudut kan? Ya, kemiringan yang dibentuk oleh dua garis lurus. Ya, kemiringan yang dibentuk oleh dua garis lurus tuh. Nih, itu namanya sudut. Coba kita lihat yang tanda biru. Sudutnya berapa? 120 derajat di sini. Betul? Ya, 120 derajat. Nah, 120 derajat ini berapa bagian?
Nah, gitu kan? Paham ya? Kalau yang tadi, saya ulang lagi yang pizza tadi. Nih, kayak gini. Dimakan satu misalnya. Ini berapa bagian? Ya udah 1/4. Ya, 1/4 bagian. Kalau sekarang pakai sudut, katanya 120 derajat. Gitu ya. Berapa bagian? Nah, mencari bagiannya, ini berapa bagian? Kalau ini dijelaskan. Ya, ini sudutnya berapa nih? Sudutnya 90 derajat. Ya, 90 derajat ini. Nih, kenapa 90 derajat? Karena siku-siku. Semua sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Ingat nggak? Nah, dari mana dapatnya 1/4? Nanti kita hitung. Ya, sekarang ini dulu. 120 derajat. Nah, satu lingkaran penuh, satu lingkaran itu sudah default, sudah rumus. Ya, besarannya adalah 360 derajat. Nih. Tuh, ya. Ya, satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nih, kita buktikan. Ini siku-siku kan? 90. Ini siku-siku 90. Ya enggak? Ini siku-siku 90. Ini juga siku-siku 90. Jadi semuanya ada berapa? 90 kali 4 atau 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Ya, atau 90 kali 4. Kan 360 derajat. 9 kali 4 36 tambah 01 360 derajat. Betul? Iya. Ya, lihat aja nih kalau kita bagi 4, siku-siku semuanya jadinya. Ya, 90 90 90 90. Jadi 360 derajat. Itu sudah rumus. Jangan kalian tanya atau bingung. Dari mana ya 360 derajat? Ya, itu sudah rumus sudah ketetapan di lingkaran begitu. Ya, lingkaran segi 4 sama 360 derajat. Satu lingkaran penuh. Jadi sekali roda itu berputar 360 derajat. Atau ya, kita dalam posisi seperti ini. Lalu kita berputar, balik lagi ke depan. Nah, ini kita berputar 360 derajat namanya. Ya. Makanya ada kamera 360 derajat. Bisa melihat sekeliling. Bisa diputar kayak lingkaran. Ya, karena memang 360 derajat itu bisa diputar satu putaran lingkaran. Gitu. Ya, paham ya? Makanya ada istilah kamera 360. Itu maksudnya bisa diputar, betul nggak? Kamera 360 bisa diputar kan? Kamu bisa lihat sisi sana, sisi sana, gitu kan? Bisa diputar gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi, rumus 360 derajat ini sudah default adalah satu lingkaran penuh, besarannya 360 derajat. Sehingga kalau 120 derajat itu berapa bagian? Ya, berapa bagian? Nah, ya tinggal dibagi aja. Jadi 120, jadi 120 per 360 derajat. Gitu ya. Ini dari mana? Sudah rumus yang tadi sudah jelasin ya. Sekarang cara menyederhanakan pecahan sudah kita bahas. Yang ada nolnya kita coret dulu nolnya. Sama-sama punya 01 kita coret 1. Ya enggak? 12 sama 36 sama-sama genap bagi 2. 6 per 36 bagi 2 18. Masih bisa bagi 2? Bagi lagi. Cari yang paling sederhana, ya. Bagi 2 3, bagi 2 9. Betul nggak? 9 sama 3. Bisa kan? Sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 3. Oh, sepertiga bagian jadinya. Ini sepertiga bagian nih. Ya. Kalau yang ini, kenapa dia jadi 1/4? Coba, dia besaran sudutnya berapa? Besaran sudutnya 90 derajat. Berarti 90 per 360. Ingat, ini sudah rumus 360. Pasti di bawahnya, pasti 360. Ya. Yang atasnya besaran sudut ini, yang ditanya. Ya, ini coret ada nolnya 1. Tuh. Ya kan? 9 sama 36. Sama-sama dibagi. Boleh dibagi 3 dulu. Jadi 9 bagi 3, 3. 36 bagi 3, 12. Ya kan? Sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Tuh. Kan? Jadilah dia 1/4 bagian. Dari mana asal muasalnya? Dari sini, dari sudut. Paham ya? Paham ya? Kenapa jadi 1/4 bagian? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. 1 dari 4, 1/4. Ya, itu bisa. Atau dari besaran sudutnya. Karena sudutnya 90 derajat yang dibentuk oleh satu potong ini, satu juring ini, dibentuk oleh 90 derajat, maka dia dapat 1/4 bagian. Caranya adalah 90 bagi 360. Ya, disederhanakan dapatlah segini. Nah, kembali lagi ke soal contoh sekarang. Ini ya, saya hapus ya. Ini paham ya, dapatnya dari mana? Supaya kamu jelas, nggak bingung. Ya. Udah? Ini udah? Nah, dapatnya
sepertiga bagian. Dari mana? Dari dibagi 360. Kembali lagi ini saya hapus ya. Ini cuma menjelaskan apa namanya? Sejenak aja. Kembali lagi ke sini. Jadi luas juring ini yang ditandain biru di buku kamu di soal adalah 120 derajat. Kita tulis di sini lagi ya. 120 per 360 derajat. Gitu kan? Tadi disederhanakan dapatlah 1/3 yang di sini tadi, ya. Sepertiga bagian kan? Nah, ini dikali luas seluruhnya, gitu. Paham ya? Ini dikali luas seluruhnya. Makanya tadi kita cari dulu luas keseluruhan. Ini sangat diperlukan untuk menghitung luas juring ini. Ya. Jadi luas juring itu taunya dari luas keseluruhan. Berapa bagian? Nah, bagiannya tadi per 360 derajat dari nih, ya, dari sudut yang dibentuk. Sepertiga kali 1386. Bisa kan ngitungnya? Ini ke sini dibagi. Hasilnya dikali dengan atas. Ya, karena 1, ya dikali 1 kan berapapun sama. Coba kita bagi ya. 1386 dibagi berapa? Dibagi 3. Ini bagi 3 ya. 13 bagi 3, 4. Dapat 12. Sisa 1. Turun 8. Ya enggak? 18 bagi 3 pas 6. 18. Sisa 0. Nggak usah ditulis 0. Karena masih ada bilangan terakhir kan. Turun 6. 6 dibagi 3, 2. Nah, jadi luasnya adalah 462 cm persegi. Gitu. Jadi satu juring ini ya yang ditandain biru luasnya segini. Ya, luas keseluruhannya segini. Gitu. Oke? Paham ya? Paham? Baik. Ya. Contoh lagi? Baik, saya kasih contoh lagi. Misalnya, contoh yang kedua ya. Ini contoh pertama yang ada di buku. Yang kedua misalnya, ya. Yang tadi deh, yang pizza gini, ya. Set. Nih ya. Gitu. R-nya 7 misalnya. 7 cm. Berapa luas daerah yang diarsir ini? Ya, berarti satu juring kan? Ya. Ini pasti 90 derajat. Iya dong? Iya. Coba kita hitung. Cari dulu luasnya. Pokoknya sebelum mencari sudut-sudut segala macam, cari dulu luasnya. Itu dulu. Pertama kali prioritas cara pengerjaannya, prosesnya, cari dulu luasnya. Temukan dulu. Oke, cari luasnya. 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nih, betul kan? Nah, sekarang yang diarsir berapa derajat? 90 derajat. Berarti 90 per 360, ya kan? Ini coret. Tadi dapatnya 1/4 yang paling sederhananya, gitu kan? 1/4 dikali luas, dikali 154. Nah, coba kita bagi. Gimana nih? Ya, di sini deh, ya. 154 dibagi 4. 15 bagi 4, 16 kelebihan, 3. 3, 12, sisanya 3, turun 4. 34 bagi 4, 8. 3, 2, sisa 2. Ya kan? 2 nggak ada bilangan lain. 2 bagi 4 nggak bisa. Maka ini pinjem kasih koma, ini kasih 0. 20 bagi 4, 5. Jadi 38,5 cm persegi. Begitu. Oke? Bisa dipahami? Oke? Oke ya. Jadi, Pak Iqbal ulangi, yang namanya luas juring itu potongan pizza. Ya, yang namanya juring potongan pizza. Cara menghitungnya adalah, pertama, cari dulu luas keseluruhan, luas semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanya itu satu potongnya, cari dulu berapa bagian. Caranya bagaimana? Ya, derajat sudut yang dibentuk dibagi 360. Mana tadi? Nih. Ya, kalau sudutnya 90 berarti 90 per 360. Kalau sudutnya 120 berarti 120 per 360. Kalau sudutnya 50 ya 50 per 360. Kalau sudutnya 150 ya 150 per 360. Disederhanakan dulu. Paling sederhana dapatlah bagian. Baru dikalikan luas keseluruhan. Mudah ya? Mudah. Yang penting kamu sudah paham. Pertama cari luas lingkaran. Kamu udah paham. Yang kedua cari bagiannya. Nih ya. Per 360. Oke? Oke ya. Biar memperlancar ya. Biar kamu lebih paham.
Seperti biasa, kita kerjakan dulu latihannya. Ya. Nomor berapa ya? Wah, sini ada 8 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 aja. Ya, halaman 73. Nih, hapus ya. Hapus dulu ya, Nak ya. Oke. Jadi latihannya seperti biasa, halaman 73 nomor 1 sampai nomor 5. Dah. Oke, sekali lagi cara kerjanya adalah cari luas keseluruhan. Yang kedua, cari bagiannya. Mana bagiannya dalam bentuk sudut. Sudutnya per 360. Sederhanakan sampai mentok, sampai paling sederhana, baru dikalikan tadi luas keseluruhan. Paham? Oke ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahaminya dan diberikan kemudahan untuk mampu menyelesaikan latihan-latihan yang diberikan. Oke. Ya, kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.